Perkenalkan, nama saya Marvin Yasir Malo, kelas B reguler sore. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari proposal saya yang berjudul Upaya Orang Tua dari Kalangan Keluarga Miskin dalam Menyekolahkan Anak. Studi kasus Desa Tenateke, Kecamatan Wiwa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Dalam video kali ini yang berdurasi 20 menit, saya akan menjelaskan bahwa orang tua yang berada di Desa Tenateke, Kecamatan Wiwa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, bahwa sebagian dari mereka adalah berasal dari keluarga kurang mampu atau mereka berasal dari keluarga miskin. Artinya, walaupun mereka berasal dari kalangan keluarga kurang mampu, tetapi mereka mempunyai niat untuk menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan. Sesuai pengamatan saya bahwa di Desa Tenateke terdapat orang tua yang terus berupaya menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan atau di perguruan tinggi. Khususnya pada saat ini atau sesuai pengamatan saya saat ini bahwa terdapat beberapa orang tua yang telah berhasil menyekolahkan anak mereka di perguruan tinggi. Artinya, upaya-upaya orang tua untuk menyekolahkan anak mereka telah berhasil dalam menempuh pendidikan anak. Untuk itu, dalam video kali ini juga saya akan menjelaskan bagaimana atau upaya-upaya apa saja yang dilakukan orang tua dalam menyekolahkan anak mereka. Di sini saya jelaskan yang pertama bahwa upaya yang pertama itu adalah untuk menyukseskan anak mereka ketika anak mereka berada di lembaga pendidikan, bahwa karena sesuai dengan keadaan geografis di Desa Tenateke bahwa sebagian besar orang tua yang berasal dari kalangan keluarga miskin, mereka bermata pencaharian yaitu berprofesi sebagai petani dan peternak. Nah, untuk menyekolahkan anak mereka bahwa mereka harus bertani dan beternak. Artinya, ketika mereka sudah bertani, maka mereka akan menuai hasil yang cukup. Maka dari situlah orang tua tersebut memperoleh hasil atau memperoleh biaya untuk anak mereka. Begitupun juga ketika berternak. Ketika memperoleh hasil yang banyak atau memuaskan, maka orang tua tersebut akan menjual hasil dari peternakan mereka untuk dijual untuk biaya sekolah anak tersebut ketika berada di lembaga pendidikan yang formal. Dalam video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang beberapa orang tua yang berasal dari kalangan keluarga yang berkecukupan, bahwa mereka gagal dalam menyekolahkan anak mereka. Artinya, orang tua yang berasal dari keluarga yang berkecukupan tetapi mereka gagal dalam menyekolahkan anak mereka. Nah, itu sesuai pengamatan saya atau secara langsung ketika saya bertanya kepada orang tua tersebut yang berasal dari kalangan keluarga miskin, bahwa faktor yang menjadi penghalang ketika mereka gagal dalam menyekolahkan anak mereka, dan itu bukan kesalahan dari orang tua ketika mereka gagal menyekolahkan anak mereka. Artinya, orang tua yang berasal dari kalangan keluarga yang berkecukupan, mereka telah berusaha memenuhi kebutuhan anak mereka untuk menempuh pendidikan. Tetapi justru sebaliknya, anak tidak memanfaatkan peluang tersebut ketika orang tua mereka sudah berusaha atau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan untuk pendidikan anak tersebut. Selanjutnya, saya juga sempat bertanya kepada salah satu anak yang telah gagal dalam menempuh pendidikan, bahwa ia mengatakan faktor yang menjadi penghalang ketika ia gagal dalam menempuh pendidikan atau lembaga perguruan tinggi, artinya
itu bukan, ia mengatakan bahwa itu bukan kesalahan dari orang tua, tetapi kesalahan tersebut ada pada anak tersebut. Artinya dia mengatakan kepada saya bahwa ia terlalu mengikuti pergaulan-pergaulan yang berada di tempat ia menempuh pendidikan. Artinya ketika orang tua dari kampung mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak tersebut, tetapi justru anak tersebut mengatakan bahwa harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari situlah orang tua mulai rasa kecewa dengan perkataan anak tersebut. Akhirnya orang tua bertanya baik-baik kepada anaknya apakah niat untuk melanjutkan pendidikan atau tidak. Maka anak tersebut menjawabnya dengan sangat tegas bahwa ia tidak punya niat lagi untuk melanjutkan pendidikan. Maka dari situlah saya katakan bahwa orang tua yang berasal dari keluarga berkecukupan, mereka gagal dalam menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan. Dalam video kali ini juga saya sedikit menjelaskan tentang judul saya ini atau latar belakang dari proposal saya ini, bahwa keadaan geografis di Desa Tenateke sangat tidak mendukung. Artinya sesuai dengan keadaan geografis bahwa Kecamatan Meja Selatan Desa Tenateke berada di pedalaman, artinya sedikit jauh dari perkotaan. Nah, di situ adalah salah satu faktor juga bagi orang tua keluarga miskin bahwa itu terdapat faktor penghalang ketika mereka punya niat untuk menyekolahkan anak mereka. Tetapi orang tua dari kalangan keluarga miskin tersebut tidak putus asa bahwa apapun yang terjadi dengan keadaan lingkungan atau bagaimanapun keadaan lingkungan pada saat ini, mereka tetap terus berusaha untuk menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan. Dalam video kali ini juga saya menjelaskan bahwa latar belakang kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Tenateke, Kecamatan Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, boleh dibilang tidak semuanya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Artinya sedikit atau beberapa dari orang tua tersebut berada di angka garis kemiskinan. Nah, ketika orang tua berada di garis kemiskinan atau angka kemiskinan bawah, maka mereka menjadi terasing ketika berada di lingkungan masyarakat atau berada di masyarakat sekitar. Artinya sesuai pengamatan saya bahwa masyarakat yang berada atau keluarga yang berada di Desa Tenateke bahwa mereka yang berasal dari kalangan keluarga miskin, ketika ada sesuatu atau ada kegiatan yang dilaksanakan di desa tersebut, bahwa orang-orang atau keluarga miskin mereka dianggap remeh atau tidak dianggap sama sekali bahwa mereka juga adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi karena mereka dengan keadaan sosial ekonomi mereka yang tidak mendukung atau hanya pas-pasan, bahwa status sosial mereka direndahkan. Nah, dari situlah orang tua dari kalangan keluarga miskin mulai termotivasi dengan keterasingan tersebut. Artinya bahwa ketika orang tua yang terasing, mereka mulai berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting. Artinya mereka mulai berupaya menyusun rencana atau strategi bahwa menyekolahkan anak mereka adalah jalan keluar untuk mengangkat status sosial mereka. Nah, ternyata benar bahwa ketika menyekolahkan anak mereka ke lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, ternyata benar juga bahwa mengangkat status sosial dari orang tua tersebut. Artinya sesuai pengamatan saya bahwa terdapat beberapa keluarga yang berasal dari kalangan keluarga miskin telah berhasil menyekolahkan anak mereka di lembaga perguruan tinggi.
Nah, di samping itu, dulunya si keluarga tersebut bahwa mereka tidak dianggap sama sekali, bahwa ketika ada kegiatan, ketika ada acara atau apa segala macam, mereka tidak dianggap, justru dianggap remeh. Nah, ketika anaknya telah selesai menempuh pendidikan, akhirnya status sosial dari keluarga tersebut menjadi sedikit naik. Artinya masyarakat di sekitar situ atau pemerintah di sekitar situ mulai menganggapnya dia sebagai orang yang sukses, orang yang telah berhasil menyekolahkan anak mereka di lembaga perguruan tinggi. Nah, dari situlah orang tua yang lain mulai susun strategi atau mempunyai rencana ketika melihat dari salah satu keluarga yang telah berhasil menyekolahkan anaknya. Nah, sesuai pengamatan saya juga bahwa ada salah satu keluarga mulai berpikir bahwa ternyata ketika menyekolahkan anak di perguruan tinggi itu mengangkat status sosial mereka. Nah, sesuai dengan pengalaman dengan fakta yang terjadi di daerah tersebut, bahwa saya sempat bertanya kepada orang tua yang telah berhasil menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi. Nah, dalam pertanyaan saya tersebut bahwa apa yang menjadi dasar ketika orang tua tersebut berani menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan. Nah, orang tua tersebut menjawab bahwa hanya lewat pendidikan atau jalan keluarnya untuk mengangkat status sosial kami. Artinya, orang tua tersebut mengatakan kepada saya bahwa dulunya dia dianggap remeh, bahkan tidak dianggap sama sekali, justru dia terasing sama sekali. Nah, ketika ada acara atau ada kegiatan, bahwa apapun yang dilaksanakan di desa tersebut, keluarga tersebut tidak dianggap. Nah, setelah dia berhasil atau dia sukses menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi, dari situlah orang tua tersebut sangat dihargai dan dihormati dan disegani. Bahkan dia mendapat jabatan atau pengurus atau aparat desa di desa Tenateke tersebut. Nah, dari situ saya juga berpikir bahwa ternyata benar bahwa lewat pendidikanlah status sosial seseorang itu mulai diangkat atau mulai naik. Dan ternyata benar bahwa status sosial tersebut hanya bisa ditentukan lewat pendidikan. Untuk itu, judul saya ini yang artinya upaya orang tua dari kalangan keluarga miskin dalam menyekolahkan anak. Nah, berarti upaya orang tua dalam video kali ini atau dalam latar belakang saya ini menjelaskan bahwa orang tua mempunyai upaya atau mempunyai strategi, menyusun strategi untuk menyekolahkan anak mereka di lembaga perguruan tinggi. Nah, dalam video kali ini juga tentunya bukan hanya bahas tentang orang tua, tetapi di situ membahas juga tentang upaya kalangan dan kemiskinan. Nah, berbicara tentang kemiskinan, bahwa untuk di daerahnya saya atau di desanya saya hanya beberapa orang yang berasal dari keluarga berkecukupan. Nah, disitulah orang-orang yang berasal dari keluarga miskin mulai mempunyai niat, mulai termotivasi untuk menyekolahkan anak mereka di lembaga perguruan tinggi, agar kehidupan anak mereka di suatu saat nanti akan menjadi lebih baik, agar tidak sama seperti keadaan yang orang tua mereka alami pada saat ini, di mana hanya beberapa dari orang tua yang menempuh pendidikan, bahkan beberapa dari orang tua sama sekali tidak menempuh yang namanya bangku pendidikan. Untuk itu, dalam video kali ini juga saya menjelaskan bahwa kalangan itu berarti tidak semua orang tua berasal dari keluarga kaya, keluarga yang berada atau keluarga yang berkecukupan.
Untuk itu, dalam video kali ini juga saya ingin menjelaskan bahwa pendidikan itu sangat penting. Artinya, berbicara tentang upaya orang tua dalam menyekolahkan anak, maka tidak terlepas dari yang namanya pendidikan. Nah, pendidikan yang paling utama dan paling mendasar itu terdapat dalam keluarga. Artinya, keluarga lah yang utama dalam, atau keluarga lah yang mempunyai peran penting dalam mendidik dan menyekolahkan anak. Artinya, orang tua ketika anak mereka mulai beranjak dewasa atau berusia di bawah 5 tahun, maka orang tua tersebut mengajarkan kepada anak mereka bahwa menghargai orang yang lebih tua itulah hal yang sangat penting. Dalam video kali ini juga saya menjelaskan bahwa peran keluarga terhadap pendidikan itu sangat diperlukan. Artinya keluarga lah yang berperan utama dalam pendidikan anak. Apapun halangan dan rintangan yang dihadapi oleh anak ketika menempuh pendidikan adalah bagian dari tanggung jawab orang tua, karena orang tua lah yang berperan penting dalam menempuh pendidikan anak. Untuk itu, dalam video kali ini juga saya menjelaskan bahwa latar belakang tersebut berbicara tentang kehidupan sosial masyarakat desa Tenateke, di mana di Kecamatan Wajah Selatan atau di desa Tenateke, orang tua di sana sudah mulai menganggap bahwa pendidikan itu sangat penting. Artinya orang tua di daerah saya atau di tempat tinggal saya, mereka mulai berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak mereka di lembaga pendidikan. Bahwa sesuai pengamatan saya bahwa rata-rata dari pada saat ini orang tua mulai berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak mereka. Nah, pada tahun-tahun sebelumnya orang tua tidak terlalu mementingkan pendidikan kepada anaknya. Nah, setelah memasuki tahun-tahun akhir-akhir tahun ini, bahwa di mana lembaga-lembaga pekerjaan atau lembaga pemerintahan atau ada peluang-peluang pekerjaan itu sangat membutuhkan ijazah. Nah, orang tua mulai termotivasi ketika ada lembaga pekerjaan, ada peluang pekerjaan yang telah dibuka. Namun dalam peluang pekerjaan tersebut tidak semua orang bisa diterima di sana, karena orang yang berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan tersebut adalah orang yang mempunyai ijazah. Nah, jika orang yang tidak mempunyai ijazah untuk melamar atau masuk ke dalam lembaga pekerjaan mencari pekerjaan tersebut, maka itu 100% gagal, tidak mendapatkan peluang pekerjaan tersebut. Nah, dari situlah orang tua mulai termotivasi bahwa pentingnya pendidikan untuk anaknya mereka sangat menentukan masa depan anak mereka, yaitu lewat peluang pekerjaan. Artinya, meskipun anak tersebut tidak mau memperoleh pendidikan, tetapi orang tua menuntun mereka agar suatu saat hidup dari anak tersebut menjadi lebih baik dibandingkan dengan yang dialami orang tuanya pada saat ini. Untuk itu, sesuai pengamatan saya juga bahwa di daerahnya saya itu sebagian besar masyarakat mulai berlomba-lomba untuk menyekolahkan anak mereka. Artinya yang penting tamat dari lembaga pendidikan, misalnya yang penting tamat sekolah menengah atas. Artinya orang tua sudah berpikir bahwa ketika anak mereka sudah tamat yang namanya sekolah menengah atas, maka sedikit tidaknya mereka akan mengerti tentang arti kehidupan ini. Adapun ketika orang tua menyuruhnya untuk melanjutkan pendidikan, tetapi si anak tersebut tidak mau, bahwa anak tersebut juga berpikir ketika orang tuanya merasa tidak mampu untuk menyekolahkannya ke dalam lembaga pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi, maka anak tersebut berhak untuk memutuskan tidak melanjutkan kuliah. Untuk itu, dalam video kali ini mungkin hanya itu saja yang saya jelaskan, tetapi adapun kesalahan dan kekurangan dalam segala penyampaian latar belakang dari
dari proposal saya ini yang berjudul Upaya Orang Tua dari Kalangan Keluarga Miskin dalam Menyekolahkan Anak. Terdapat banyak kesalahan, harap dimaklumi. Untuk itu sekian dan terima kasih. Eh,